Di sini ada beberapa pendapat ahli tafsir. Lazimnya adalah wahyu itu yang dipahami adalah apa yang Allah ajarkan kepada Nabi, itu disebut wahyu. Tapi kadang-kadang yang diajarkan oleh selain Nabi, bahasa Qur'annya juga sering menyebut wahyu. Maka para ulama tafsir menyebut itu namanya ilham, walaupun bahasanya wahyu. Misalnya Al-Quran itu pernah menyebut kata wahyu tapi untuk lebah. Misalnya di surat An-Nahl itu wa auhayna ila an-nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Kalau kita baca harfiah, kami wahyukan kepada lebah. Tapi kan nggak mungkin lebah dapat wahyu. Tapi bahasa Qur'annya memang kami wahyukan. Oleh sebab itu para ulama tafsir menjelaskan wahyu di situ maksudnya kami ilham. Nah, dalam ayat wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa. Sebagai ulama tafsir di sini, walaupun Musa saat itu sudah menjadi nabi, karena ini tidak dalam bentuk kalam Tuhan berupa kitab suci, maka para ulama tafsir juga menafsirkan dalam ayat ini wahyu dalam artian kami ilhamkan kepada Musa. Jadi begitu peragaan sihir sudah ada di hadapan Musa dan para penonton, maka kemudian Allah ilhamkan kepada Musa. Wa auhayna ila Musa. Apa yang Allah ilhamkan kepada Musa? An alqi asaka. Untuk wahai Musa, jatuhkan tongkatmu, lemparkan tongkatmu, untuk menandingi, mengimbangi sihir yang sudah diperlihatkan oleh para tukang sihir Fir'aun. Ini ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Hasilnya, setelah Musa melaksanakan ilham yang Allah berikan itu, fa'idzan yaltaqu ma yakun. Singkatnya, tongkat Musa berubah menjadi ular yang sangat besar, dan Quran menggambarkan maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, dan ular yang sangat besar itu talqafu laqifa yalqafu, artinya menelan bulan-bulan. Bukan memakan saja, tapi memang ditelan bulan-bulan. Karena oleh para ulama tafsir digambarkan sihir yang didatangkan oleh para tukang sihir itu wujudnya juga dalam bentuk ular, tapi kecil-kecil. Tapi begitu tongkat Nabi Musa diletakkan atau dilemparkan, juga berubah wujudnya menjadi ular yang beneran dan memakan. Dimakan karena saking besarnya, itu ditelan. Itu makanya Quran menggambarkan talqafu itu ya menangkap sesuatu tapi tidak lagi digigit, tertelan langsung. Jadi kalau kita di jalan raya itu bahasa Arabnya yang besar itu sari. Sari itu artinya sesuatu yang menelan sesuatu yang kecil. Maka mobil, kendaraan itu seolah tertelan oleh jalan. Nah, yang ini itu digambarkan Quran seperti itu juga. Saking besarnya ular yang tercipta dari mukjizat yang muncul lewat perantaraan tongkat Musa itu, maka seluruh praktek sihir yang dipertunjukkan tukang sihir itu ditelan oleh ular tersebut. Jadi fa'idzan yaltaqu ma yakun, maka tiba-tiba saja ular yang merupakan mukjizat Nabi Musa lewat tongkatnya itu menelan apa yang mereka buat, yang diciptakan, yang didatangkan, yang dibuat oleh para tukang sihir. Menurut mereka ini adalah puncak dari sihir yang tidak ada di negeri Mesir itu yang sanggup mengalahkan ini. Itu dalam pandangan para tukang sihir ini. Nah, lalu Quran menggambarkan setelah seluruh peralatan sihir itu ditelan oleh mukjizat berupa ular, maka kemudian Quran menggambarkan wawaqa'al haq, maka di situ terbuktilah kebenaran. Waqa'a arti harfiahnya jadi atau terbukti. Terbuktilah kebenaran. Apa yang dimaksud terbukti kebenaran? Kebenaran antara wahyu dengan sihir, antara mukjizat dengan sihir, itu sudah terbukti sekarang di depan khalayak ramai.
disaksikan oleh Fir'aun dan pembesarnya, dan sekian banyak rakyat Mesir menyaksikan secara terbuka pertunjukan atau pertandingan ini. Fawaqa'al-haq, terbuktilah kebenaran waktu itu. Dan Quran juga menggambarkan wa batala ma kanu ya'malun, batal, hancur, rusak, binasa semua praktek sihir yang mereka buat waktu itu. Artinya kalah sihir waktu itu oleh mukjizat lewat Nabi Musa alaihissalam. Dan lanjutannya Quran menggambarkan fahulibu hunalika, para tukang sihir itu hulibu, hulibu, dikalahkan mereka pada waktu itu di situ, di tempat pertandingan itu. Para tukang sihir dikalahkan mereka di situ. Wan kalamu samiri, dan berbaliklah mereka menjadi orang-orang yang terhina. Tadinya tukang sihir itu, kalau kita baca sekarang, merasa pede, percaya diri bahwa mereka akan menang. Pertama, mereka mendapat dukungan penguasa. Dan yang kedua, jumlah mereka banyak. Karena yang berhadapan dengan Musa waktu itu ada 70 lebih orang. Masa hitung-hitungannya kan 1 melawan 70, itu logika dasarnya yang akan menang yang jumlahnya banyak. Itu makanya kepercayaan diri mereka. Dan ditambah lagi, mereka merasa bahwa apa yang mereka perlihatkan waktu itu adalah puncak tertinggi dari capaian sihir yang ada di negeri Mesir. Tapi faktanya, fahulibu hunalika, mereka dikalahkan di situ, di tempat pertunjukan itu. Wan qalabu shalihin, mereka dibalik menjadi orang-orang yang terhina. Tadinya merasa mulia, merasa hebat, sekarang ternyata mereka dikalahkan dan menjadi orang yang terhina. Lalu kemudian tentulah, tapi inilah hidayah, tentulah para tukang sihir itu berpikir, mereka dengan puncak sihirnya, kenapa kok bisa dikalahkan? Nah, disitulah kesadaran terdalam mereka muncul. Akhirnya mereka beriman kepada Musa. Quran menggambarkan berimannya tukang sihir itu wa ulqiya saharatu sajidin. Kalau kita baca agar mengikuti bahasa Arabnya, ulqiya, dijatuhkan atau dipaksa sujud, dipaksa tunduk. Jadi bahasa Arabnya agak berbeda. Wa alqa, kalau alqa itu secara sadar mereka yang melakukan perbuatan untuk mengakui kehebatan Musa. Tapi ini tidak ada pilihan lain, maka mereka dijatuhkan. Mereka gak punya kesempatan lain, gak punya ruang lain untuk menyatakan bahwa mereka menang. Maka bahasa Al-Qurannya wa ulqiya sahara, dijatuhkan, dipaksa tunduk para tukang sihir itu. As-sahara itu bentuk jamak dari sahir. Jadi bahasa Arab itu ini dalam istilah bahasa Arab itu namanya bentuk jamak, membuat jumlah banyak, tapi itu namanya jamak taksir. Jamak yang menunjukkan banyak. Jadi seluruh tukang sihir itu dalam penjelasan para ulama tafsir bukan hanya pemimpin mereka, tetapi seluruhnya yang 70 orang itu mereka dibuat tertunduk. Wa yang sahara, dijatuhkan tukang sihir itu, lalu mereka dalam kondisi bersujud. Dalam kondisi bersujud seperti ini, kata ulama tafsir, bersujud bukan seperti sujud orang sholat seperti kita, tapi memang sujud dalam artian memberi hormat. Jadi bukan sujud tersungkur seperti ini, tidak. Sama yang digambarkan oleh Al-Quran ketika Allah memerintahkan kepada malaikat setelah Nabi Adam diciptakan, kepada malaikat diperintahkan untuk bersujud. Bersujud di sini bukan dalam artian bersujud seperti kita salat, tapi tertunduk memberi hormat. Itu takziman. Jadi kalau kita baca tafsirnya ya takziman. Dijatuhkan para tukang sihir itu dalam kondisi mereka bersujud, artinya sujud memberikan hormat, takzim kepada Nabi Musa. Nah, apa yang kemudian mereka katakan? Lalu
amanna bi rabbil alamin. Para tukang sihir itu berkata, kami telah beriman kepada Tuhan pemelihara pencipta alam semesta. Jadi beriman dan para tukang sihir. Nah ini ada ulama yang menggambarkan dalam kehidupan ini ada makhluk yang Allah ciptakan. Dia Allah ciptakan tidak beriman dan akan menjadi penghuni neraka. Tidak beriman, tidak beramal. Tapi ada makhluk yang Allah ciptakan dan Allah takdirkan dia beriman walaupun tidak sempat beramal. Inilah di antaranya adalah tukang sihir Fir'aun. Mereka beriman belum sempat beramal, tetapi kemudian hukum datang karena setelah ini mereka semua dibunuh oleh Fir'aun. Kita akan temukan gambaran hukuman apa yang diberikan Fir'aun kepada tukang sihirnya. Gara-gara dalam pandangan Fir'aun ini mereka dituduh melakukan kalau bahasa hari ini kerennya konspirasi lah, bersekongkol ya. Tukang sihir itu udah bersekongkol. Jadi kalau kita sekarang kalah itu udah diatur, mengalah itu udah diatur. Jadi tujuannya untuk mempermalukan Fir'aun itu dalam pandangan Fir'aun. Akibatnya tukang sihir itu dijatuhi hukuman mati semua. Tapi mereka memang tukang sihir itu memang karena inilah hidayah. Mereka sudah mengakui bahwa apa yang mereka tampilkan itu tidak sebanding dengan mukjizat dan mereka tahu membedakan mana yang mukjizat, yang mana yang sihir. Tentu yang pakar sihir pasti tahu membedakan mana yang sihir dengan mana yang mukjizat. Apalagi ini di hadapan seorang nabi. Makanya mereka tidak ada pilihan lain, mereka beriman kepada Nabi Musa. Dan ini mereka ungkapkan, lalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami telah beriman kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Siapa Tuhan pemilik alam semesta ini? Itulah Tuhan Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun. Lalu kemudian dengan telah berimannya para tukang sihir, itu penjelasan para ahli sejarah dan juga para ahli tafsir. Ternyata dengan berimannya tukang sihir itu diikuti dengan sekian ribu penduduk Mesir yang tadi menyaksikan di lapangan itu pertandingan terbuka tersebut. Jadi ini merupakan pukulan berat bagi Fir'aun. Dia berharap bahwa dia bisa mengalahkan Musa dengan mendatangkan tukang sihir. Justru yang terjadi tukang sihirnya beriman, ditambah lagi penduduk Mesir itu sekian ribu otomatis langsung beriman. Dan ini merupakan ya ancaman lah bagi Firaun, ini sebuah ancaman. Nah, oleh sebab itu apa yang kemudian dikatakan Firaun setelah dia melihat kenyataan tersebut? Qala Fir'aun berkata, amantum bihi qabla an azana lakum. Apakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum aku berikan izin kepada kalian? Nah, ini ya kalau kita mengatakan kok berani-beraninya kalian beriman kepada Musa, padahal saya belum izinkan kalian untuk beriman kepada Musa. Jadi ayatnya amantum itu sebetulnya ada dua hamzah dulu. Amantum, jadi satu kalimat tanya. Apakah kalian sudah beriman? Padahal aku belum kasih izin kepada kalian untuk beriman kepada Musa. Ini bahasa pertanyaan, tapi terasa sekali bahwa itu ancaman. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimatnya istifham, tapi isinya itu tahdid, ancaman. Kita kan dalam bahasa keseharian kita juga kayak gitu. Ada nadanya bertanya, tapi isinya ngancam. Itu dalam bahasa Arab namanya kalimatnya itu kalimat istifham, tapi isinya adalah tahdid, ancaman. Itu biasanya dalam gaya bahasa Arab seperti itu. Nah, salah satunya ini apa yang dikatakan oleh Fir'aun kepada tukang sihirnya yang sekarang sudah beriman, amantum bihi qabla an azana lakum. Apakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kepada kalian untuk beriman?
Lanjutan Fir'aun. Nah ini tuduhan Fir'aun. Inna hada lamakrun makartumu fil Madinah. Ini adalah makar. Makar itu yang ya, kalau hari ini kan makar dipakai juga dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang misalnya berencana untuk memberontak kepada negara, itu biasanya disebut orang itu melakukan makar. Jadi rencana jahat. Nah kalau kita mungkin agak dimudahkan, ini persekongkol lah, konspirasi lah. Jadi kata Fir'aun, ini kalian sudah berkomplot dengan Musa. Jadi bahasa Qurannya makar. Sesungguhnya ini adalah sebuah makar, konspirasi atau berkomplot. Makar tumuhu fil Madinah, yang telah kalian rencanakan di Mesir ini, di kota Mesir ini. Apa tujuan kalian melakukan ini? Litukhriju minha ahlaha, agar kalian dapat mengeluarkan penduduknya dari negeri ini. Nah ini tuduhan Fir'aun kepada tukang sihirnya. Jadi kalau kita mudahkan, ini rencana jahat kalian, konspirasi kalian, sekongkol kalian dengan Musa. Tujuan kalian itu tidak lain, agar kami penduduk asli, orang-orang Mesir ini, orang-orang Kipti ini terusir dari negeri kami. Nah ini sebuah pembalikan fakta yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi dalam kondisi terdesak seperti itu pun, Fir'aun masih sempat berpikir gimana caranya untuk membalikan keadaan. Jadi nggak hilang akal nampaknya Fir'aun ini. Jadi ini yang rencana jahat kalian pasti sudah ngatur ini dengan Musa ya. Tujuan kalian tidak lain adalah ditukhrija minha ahlaha, agar kalian dapat mengusir penduduk Mesir ini dari negeri Mesir ini. Kalau inilah rencana kalian, fasaufa ta'lamun, tunggulah nanti akibatnya. Jadi kalau kita mudahkan, kalian nanti akan lihat akibatnya. Nah ini lagi-lagi ancaman dari Fir'aun kepada para tukang sihir. Kemudian Fir'aun melanjutkan ancamannya. Kata Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Jadi kalau hukuman yang akan dijatuhkan Fir'aun itu adalah, kalau tangan kanan dipotong, pasangannya adalah kaki kiri. Kalau tangan kiri yang dipotong, pasangannya adalah kaki kanan. Jadi dipotong secara bersilang. Ini hukuman terberatnya di zaman itu. Summa la usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan salib kalian semua. Salib itu ya dipancang di kayu, dipaku di kayu, dan biasanya itu ditancapkan di tempat-tempat terbuka. Kalau ada alun-alun ya semua orang boleh nonton. Jadi kata para ulama tafsir, yang menerapkan hukuman salib kali pertama itu dalam sejarah manusia, apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap tukang sihirnya berdasarkan ayat ini. Nah sejak itu banyaklah praktek-praktek main salib ke salib itu. Belakang-belakangan kan Nabi Isa sendiri itu direncanakan untuk ditangkap, tapi kemudian Allah selamatkan. Ada orang yang kemudian menyerupakan wajahnya dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Kemudian orang itulah yang ditangkap dan kemudian disalib. Tapi dalam keyakinan agama Nasrani, Nabi Isa yang ditangkap dan disalib. Nah itu prosesnya seperti itu, dipancang di tiang. Dan itu biasanya kalau ada tempat terbuka, jalan-jalan itu ditancapkan di situ, supaya yang lain bisa mengambil pelajaran. Nah ini hukum yang dijatuhkan oleh tukang sihir, oleh Fir'aun kepada tukang sihir. Mereka beriman belum sempat beramal. Mereka telah beriman kepada Musa, tapi belum sempat beramal, mereka sudah terkena hukuman dari kami. Tapi meskipun begitu ancamannya, mereka dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan kemudian akan disalib.
Ternyata iman sudah begitu kukuh di hati para tukang sihir itu. Apa jawaban mereka? Padahal ini ancaman yang mengerikan dan itu tidak main-main. Memang diwujudkan. Tapi jawaban tukang sihir itu adalah qalu inna ila rabbina munqalibun. Kira-kira kalau saya sudahkan, kalaupun kami akan disalib, dipotong tangan dan kaki bersilang, itu kan hanya hukuman di dunia. Tapi inti kesimpulannya kami akan dikembalikan kepada Tuhan. Di sana azab jauh lebih keras. Jadi para tukang sihir itu tahu betul itu. Jadi akibatnya mereka siap menerima apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap mereka. Maka ungkapan mereka adalah qalu inna ila rabbina munqalibun. Para tukang sihir itu berkata, kami pasti akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Di sana kalau kami datang tidak dengan beriman, maka hukum akan jauh lebih berat. Jadi artinya secara tersirat kami siap terima apapun yang akan dijatuhkan oleh Fir'aun. Tapi untuk berubah iman tidak. Nah ini luar biasa ya. Lalu kemudian para tukang sihir itu melanjutkan jawaban mereka. Apa yang mereka katakan? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'at. Kalau saya mudahkan begini, Fir'aun, engkau menghukum kami itu bukan karena kami ini berencana mau mengeluarkan penduduk Mesir itu dari negeri ini. Bukan. Satu aja sebetulnya kesimpulannya. Kamu tuh tidak senang karena kami beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan Musa. Itu aja. Itu aja kesimpulannya. Jadi alasan bahwa kamu menuduh kami ini bakal mengusir penduduk Mesir, itu cuma alasan yang kamu buat. Tapi kesimpulannya adalah kamu menghukum kami itu karena kami beriman kepada Musa. Itu yang membuat kamu tidak senang. Nah, itu dijawab oleh para tukang sihir Fir'aun. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'at. Wahai Fir'aun, engkau tidak membalas dendam kepada kami. Saya terjemahkan agak artian. Nama itu kan ada dalam ayat Al-Quran itu Zuntiqam. Zuntiqam itu artinya yang kalau terjemahan agak artian membalas dendam. Jadi ada orang berbuat jahat dengan kita, lalu kita kemudian membalas kejahatan itu. Itu bahasa Al-Quran yang intiqam, balas dendam. Dari kata nakal. Jadi kata para tukang sihir, Fir'aun itu menghukum tukang sihir itu, ini adalah wujud balas dendam. Balas dendam karena kami beriman kepada Musa. Itu aja. Jadi mereka katakan, kamu tidaklah membalas dendam kepada kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat Tuhan itu datang. Ayat Tuhan datang itu itulah mukjizat. Mukjizat yang diperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, kamu tuh marah sekarang menghukum berat kami itu gara-gara kami beriman, bukan karena kami punya rencana mau mengusir orang Mesir, bukan. Tapi karena kami beriman pada Musa itu sebetulnya alasan. Itu kata para tukang sihir Fir'aun. Lalu kemudian karena sadar bahwa tidak ada jalan untuk melepaskan dari hukum Fir'aun itu, apa kemudian yang dipanjatkan atau doa dari para tukang sihir itu? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini doa. Saya ketika membaca doa ini dan mencoba mendalami maknanya, itu yang saya saja melirik baca ayat ini. Ini mungkin tidak tergambarkan. Kita seringkali disebut ini, sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Nah, bisa nggak kita meminta kesabaran yang tanpa batas? Karena ini adalah ancaman yang luar biasa berat. Kalau hanya pakai sabar yang ada batasnya, bisa gagal imannya. Oleh sebab itu, para tukang sihir itu memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami sabar yang tidak ada batasnya. Jadi para itu
sabar yang sudah yang paling atas. Nah, ini doa yang apa ya? Para tukang sihir itu sadar betul. Kalau tidaklah dengan ini, mungkin kami bisa batal beriman, bisa balik ke agama lama. Jadi kata tukang sihir itu, Rabbana amril alaina, ya Tuhan penuhkan dada kami ini dengan kesabaran. Pokoknya tidak ada lagi ruang dalam hati kami ini kecuali yang kesabaran. Isi penuh lagi. Itu Allah. Pokoknya isilah dengan kesabaran sepenuh-penuhnya di hati kamu. Lalu kemudian watawaffana muslimin, dan wafatkan kami ketika kelak dibunuh atau dihukum oleh Firaun dalam keadaan terus berpasrah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Nah, dengan ayat ini Bapak Ibu, kata para ulama tafsir, sesungguhnya semua agama Allah itu prinsip dasarnya adalah Islam. Umat Nabi Musa pun ketika mereka menutup doanya itu ingin dijadikan sebagai seorang muslim, sikap pasrah kepada Allah. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang mengatakan seluruh ajaran Allah itu pada dasarnya, prinsip dasarnya adalah Islam. Ajaran Nabi Musa itu Islam, ajaran Nabi Isa itu Islam, yang tidak mengalami perubahan yang Islam. Nah, ini yang diminta oleh para tukang sihir. Ya Tuhan, berikanlah sepenuh kesabaran kehadapan kami, ke dalam hati kami. Jangan ada tersisa satu ruang untuk di hati kami itu selain isinya hanya kesabaran. Nah, itu doa, dan singkat cerita hukum pun dilaksanakan. Para tukang sihir itu dipotong tangan dan kakinya secara mensilang dan disalib. Tapi apakah selesai ancaman untuk Nabi Musa dan umatnya? Ternyata belum. Nah, ini yang berbahaya. Fir'aun sebagai sebuah kekuatan, ternyata orang-orang di sekitar Fir'aun juga tidak kurang jahat. Itu makanya di awal ayat saya sudah katakan, ayat ini langsung menyebut Allah mengutus Musa itu kepada Fir'aun wa mala'ihi, Fir'aun dan orang-orang yang menjadi pendukung Fir'aun. Kita akan temukan di banyak ayat Al-Quran, salah satu orang yang menjadi pendukung utama Fir'aun itu adalah Perdana Menterinya, Haman. Haman itu seringkali disebut dan diminta oleh Fir'aun untuk memenuhi apa yang menjadi keperluannya. Haman. Nah, sekarang setelah para tukang sihir dihukum, ada lagi para pembisik di sekitar Fir'aun. Saya sebut saja pembisik, menterinya, Perdana Menterinya, orang-orang yang mungkin ada kepentingan, yang takut jabatannya hilang dan segala macam. Yang jelas mereka berada di sekitar Fir'aun. Ini yang disebut oleh Quran dengan wamalah. Itu biasa ya. Ya, di mana ada semut itu, di mana ada bulan dia semut datang. Di mana ada kekuasaan, itu ada saja orang-orang yang menempel di sekitar kekuasaan. Itu sudah sunatillahnya. Nah, cuman orang-orang yang menempel di sekitar kekuasaan ini macam-macam motif. Ada yang betul-betul ingin membantu supaya baik perjalanannya. Tapi ada juga adalah orang-orang yang hanya menumpang mencari kesempatan. Dan bahkan ada orang-orang yang menyimpan niat-niat jahat tertentu. Ini kadang-kadang si penguasa bisa saja tahu dan memang sengaja dipelihara, atau memang tidak tahu, itu macam-macam. Tapi inilah yang terjadi pada Fir'aun dan kekuasaan. Nah, setelah para tukang sihir dihukum, apalagi kata orang-orang di sekitar, orang-orang penting di sekitar Fir'aun, sebutlah menteri-menterinya. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkatalah para pemimpin, para pembesar dari kaum Fir'aun. Kira-kira kalau saya mudahkan, Fir'aun tukang sihir sudah selesai, dapat mati. Tapi Musa ini gimana? Musa ini kita apa? Musa ini kan belum mati, Harun masih belum mati. Ini masih merupakan ancaman. Mau kita apa? Nah, maka berbisik
bisikan ini yang berbahaya. Jadi dulu kan istilahnya kalau di dunia politik itu orang-orang di sekitar penguasa itu ada yang disebut dengan pembisik, tukang-tukang bisik. Nah, itu berbahaya. Ternyata tidak barang baru. Di zaman Firaun juga ada tukang pembisik. Nah ini dia. Apa kata para tokoh atau orang-orang penting dari kaum Firaun? Firaun, atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Nah ini hasutan mereka. Wahai Firaun, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di negeri Mesir? Artinya Musa itu masih merupakan ancaman. Maka ini juga harus dilenyapkan. Itu hasutan para pembisik di sekitar Firaun untuk pada Firaun. Jadi atazaru Musa wa qaumahu, apakah engkau akan biarkan, engkau tinggalkan Musa dan kaumnya sehingga mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi, maksudnya di negeri Mesir. Wa yazaraka wa alihatan. Dan ini yang menarik. Dan kalau itu terjadi, mereka akan mengabaikanmu Firaun, enggak hormat lagi padamu, enggak mengakui kamu sebagai raja. Bahkan dia juga akan meninggalkan Tuhanmu. Nah ini yang kalau kita cermati oleh para ahli tafsir Bapak Ibu, ternyata menurut ayat ini Firaun itu juga punya Tuhan sembahan. Karena bahasa Qur'annya agar mereka itu berbuat kerusakan nanti di muka bumi dan dia akan meninggalkanmu hai Firaun. Mereka enggak mau lagi menyembah, mereka enggak lagi hormat padamu, bahkan mereka akan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu hai Firaun. Jadi secara tersirat Quran itu menyebut bahwa Firaun itu sebetulnya punya Tuhan yang dia buat juga di negeri Mesir itu. Dan kalau kita baca sejarah Mesir, memang Mesir itu Tuhannya mendewakan dewa matahari. Makanya Tuhan dewa matahari itu mereka sebut Ra. Ini kalau yang pernah dulu ada di sebuah film The God of Egypt gitu. Itu sebetulnya gambaran tentang zaman Firaun. Agama waktu itu memang berdasarkan Tuhan dewa-dewa itu. Dan yang percayaannya masyarakat Mesir, Tuhan tertingginya ya dewa matahari, Ra mereka sebut. Makanya Firaun itu kata para ahli sejarah, dia dianggap sebagai perwakilan dari dewa matahari. Makanya Ra itu dialihkan Farra dalam bahasa Arabnya, kemudian dimudahkan bahasanya menjadi Firaun. Jadi wujud dari dewa matahari. Nah, jadi kira-kira wahai Tuhan Firaun, ini Musa ini gimana nih? Mau kita apakan? Ini kalau dibiarkan ini bahaya, ini ancaman. Itu bisikan para pembisik di sekitar Firaun. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa kita sampaikan. Kita belum dengar apa jawaban Firaun dari hasil bisikan para pembisik itu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'i al-'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'i al-'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.